Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Kamil dengan NIM S1S1220070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Aluleo. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau sekaligus memberikan penjelasan mengenai materi yaitu Object Oriented Programming with Python, Lecture 2. Nah, video ini juga sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah yang saya tempuh, yaitu pada mata kuliah struktur data. Nah, adapun materi yang saya bawakan mengenai Object Oriented Programming with Python ini, yaitu berdasarkan file yang telah saya buka ini. Nah, adapun pada materi ini terdiri dari beberapa topik, yaitu pertama ada Introduction to OOP, Activation, Class and Object, Operator Overloading, Iterator for Class, Inheritance, Abstract Class, Namespace, Shallow, vs Deep Coping. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu Introduction. Nah, apa itu Object Oriented Programming atau OOP? Kalau di bahasa Indonesia kan itu pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi dia ini OOP ini merupakan berdasarkan itu modeling atau model yang berasal dari dunia nyata. Misalnya sebagai contoh itu mobil, rumah, dan kemudian terdapat relasi di antara kedua benda, yaitu misal itu antara murid dan guru, ataupun juga misal antar perusahaan dan karyawan. Nah, di lain kata, OOP ini atau pemrograman berorientasi objek ini memodelkan entity yang ada di dunia nyata atau benda-benda yang ada di dunia nyata sebagai sebagai objek dari software atau perangkat lunak, dan govern ini mengatur hubungan di antara mereka. Nah, kemudian mengapa OOP dibutuhkan? Pertama, OOP memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan pada program software. Yang pertama itu robustness against failure. Jadi ketahanan terhadap kegagalan, maksudnya itu error gitu. Kemudian adaptability, yaitu banyak kode yang besar atau large code itu dengan mudah dapat diadaptasikan ke perubahan baru. Ya, jadi itu salah satu kelebihan itu kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kode yang berukuran besar itu dapat mudah dia adaptasi ke perubahan baru. Kemudian keuntungan ketiga itu reusability, yaitu base kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara OOP mencapai tujuan? Yang pertama itu terdiri dari enkapsulasi, atau itu dengan mengikat data atau menyimpan data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ada modularity, yaitu perbedaan software komponen atau komponen perangkat lunak itu dibagi unit menjadi unit fungsional yang berbeda, atau bisa pula disebut dengan inheritance. Kemudian abstraction, yaitu menjadikan antarmuka yang sederhana
dan intuitif ketika menyembunyikan detail implementasi, nah sekaligus memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Itu dalam hal abstrak class. Oke, yang kedua kita masuk di software development. Yang pertama itu ada design, yang kedua implementation, yang ketiga itu ada testing dan debug, yang terdiri dari ada pertama top down. Top down ini dia itu akan mematikan stubbing, kemudian bottom up yaitu unit testing dan juga debugger itu breakpoint atau print statement yaitu nah seperti ini. eh, Kalau sesuai contoh saya ikuti yaitu nah seperti ini. Nah jadi kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional yang dengan bentuk yang di atas ini yang saya ketikkan ini, eh, nah dia ini akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Namun ketika modul diimpor, namun ketika itu akan sebaliknya itu tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek software yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian masuk pada topik class definition, yaitu kelas akan menyajikan sarana utama dalam eh, abstraksi OOP. Nah, kemudian kelas juga ini akan terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu method atau fungsi member dan juga atribut, yaitu berupa data dari member, kemudian field dan juga instance variabel. Nah, kemudian kelas juga harus menyediakan enkapsulasi, yaitu data member harus bersifat non-public dan juga pengecekan error serta eh, kode untuk mengetes sebuah kelas atau menguji sebuah kelas metode atau metode kelas metode. Kemudian masuk ke topik kelas dan objek. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu kelas dan objek. Nah, kelas ini merupakan blueprint untuk membuat objek. Nah, jadi dia ini eh, untuk membuat sebuah objek, yaitu kita memerlukan terlebih dahulu atau membuat terlebih dahulu sebuah kelas. Nah, nanti kelasnya ini akan berisi dari beberapa objeknya. Nah, makanya disebut di sini class is a blueprint for creating object. Nah, adapun objek itu ya berarti instance dari kelas itu sendiri. Nah, kemudian kelas dan objek itu mengikat data dan metode bersama-sama. Nah, kemudian terdapat konstruktor init yang ditulis seperti ini di garis eh, bawah seperti ini, init. Nah, init ini merupakan construction yang dipanggil ketika suatu objek dipakai. Nah, perlu diketahui juga Python tidak mendukung akses formal, kontrol akses formal, dan juga eh, class dan objek ini hanya menerapkan perlindungan data dengan convention. Yang pertama itu kalau member name-nya itu
ditulis dengan underscore single atau satu kali garis bawah seperti ini, nah maka dia ini akan otomatis sebagai protected member. Nah, kalau misal kita mau sebagai private data member, bersifat private, maka data member name-nya ini dimulai dengan double underscore. Berbeda yang protected itu hanya satu. Kalau yang private dua. Oke, di sini saya akan coba mengikuti codingannya. Bagaimana implementasi pada bagian kelas dan objek. Nah, yang pertama itu kita membuat sebuah kelas. Misal kelas person. Di sini saya coba ikuti saja sesuai instruksi. Nah, kemudian kalau kalau buat kelas ini misalnya seperti ini kelas berpersonin nama kelasnya. Nah, kemudian init kemudian ada atribut. Nah, kalau secara default dia akan noun. Kemudian ada atribut age. Dia kalau secara default dia akan noun juga. Nah, itu saja. Mungkin saya tidak akan mengikuti secara keseluruhan. Kemudian, nah di sini saya akan deklarasikan sebuah variabel baru. Nah, di sini berbeda dengan yang atribut yang ada di atas ini, yaitu name, tidak pakai garis bawah. Nah, dia ini milik dari atribut si kelas ini. Nah, kalau kalau underscore name ini, nah sesuai dengan penjelasan yang tadi ini, dia itu akan otomatis secara protected atau non public atau bahasa lainnya bisa disebut private. Tidak, yang private yang ini yang garis dua bawah. Nah, mungkin eh, di sini name. Nah, kalau name yang biasa ini atribut punya dari kelas ini. Nah, kalau underscore name ini punya dari definite. Nah, kemudian saya coba buat lagi satu. Ya, karena ada dua di sini edge. Edge-nya misal kita garis bawah dua kali yang berarti dia ini private. Nah, seperti ini. Kemudian misal saya tambahkan suatu metode yaitu the get. Jadi dia ini sekaligus untuk getternya.
Dia itu akan diambil dari self name. Oh, mungkin sini kecil harusnya. Kemudian, nah, di sini saya telah berhasil membuat sebuah kelas. Nah, bagaimana dengan objek? Nah, objek dia ini, saya jelaskan tadi itu insan dari sebuah kelas. Jadi dia isinya atau terusan dari sebuah kelas. Nah, misal cara buatnya yaitu kita terlebih dahulu mendeklarasikan suatu variabel. Nah, variabel ini akan mendeskripsikan isi dari objeknya atau parameter dari intinya berisikan objeknya. Misal di sini saya tulis P1 atau tidak misalnya nama saya Raihan. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil kelasnya yaitu kelas person, kelas person. Nah, yang dalam kurung ini yaitu berisi parameter yang akan kita kirim eh, parameter yang akan kita kirimkan ke atribut yang ada parameter yang ada di sini. Jadi kalau sesuai urutan, kalau kita menulis kalimat pertama itu atau kata pertama, nah dia ini akan mengisi pada atribut name. Nah, yang kedua itu umur. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini saya ingin mengirimkan parameter misalnya pertama. Parameter pertama itu Raihan, yang kedua itu 20 sebagai age. Nah, kalau saya jalankan, oh di sini belum tampil, karena dia ini hanya berupa mengirimkan parameter saja, tidak ada metode untuk menampilkannya. Nah, misal untuk metodenya itu kan ada di get attribute yang akan menampilkan self name dan self age-nya ini. Nah, di sini misal saya tinggal tulis nama variabelnya saja dan juga metodenya yaitu get attribute. Nah, kalau seperti ini ya kalau getter ini dia akan sesuai yang ada di yang baru dikirimin ya. Nah, kalau kita print, kita run, nah dia akan menampilkan atribut parameter yang baru kita kirim tadi itu Raihan dan 20. Seperti itu. Nah, kalau kita, misalnya sebelumnya kita tidak mengisi yang bagian sini, nah dia itu akan tampil secara default. Defaultnya itu bisa dilihat di sini non. Jadi kalau kita print, kita run, nah dia itu akan tampil non karena defaultnya non. Seperti itu. Nah, masuk ke topik berikutnya yaitu operator overloading. Nah, operator overloading yaitu yang dimana yaitu ketika terjadi pendefinisian ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Misal di sini operator standarnya menyediakan fungsionalitas berbeda untuk peran berbeda. Nah, kalau saya ikuti contoh di sini, saya akan coba coding. Misal print
2 plus 3. Yaitu bagaimana diketahui ini sebagai penjumlahan atau addition number, penjumlahan angka. Nah, bagaimana dengan print 2,3 Nah, kalau kita run, nah dia akan seperti ini. Kalau hanya angka begini baru ada operator tambah, nah dia itu akan jumlahkan angkanya ini. Nah, kalau tambahnya ini di antara kedua misal kurung siku, itu biasanya eh, apa list atau array. Nah, dia itu akan menambahkan anggota dari array-nya, extending an array. Jadi yang misalnya array pertama itu hanya 2,3, ditambah lagi di sini ada array 4,5, nah dia akan itu akan menyatukan menjadi satu array. Nah, kalau di sini telah dibuat variabel A yang berisi misal array 2 dan 3, nah kalau seperti ini, nah kalau yang pertama tadi kalau A tambah B itu memang menjumlahkan sebuah angka. Nah, tapi kalau ternyata di sini ada B ini mewakili sebuah array, nah itu sama yaitu menambah anggota array seperti itu. Yang awalnya A itu terdiri dari gabungan 2 dan 3 ini, dan B itu 4 dan 5, maka semuanya akan digabung. Nah, bedanya di sini eh, di sini dapat dilihat ada kurung siku yang berarti di sini belum satu array yang 2 dan 3 ini terpisah. Ini terpisah
Nah, itu dia kalau C. Kalau praktik yang bagian C ini. Itu array 2, array 3, nah berpisah sendiri. Mungkin kalau kita ganti dengan tambah di sini akan sedikit berbeda. Nah, dianya akan mengeksekusi sesuai dengan variabelnya masing-masing. Eh, Meskipun di sini A tambah B, tapi penambahan anggota array ini yang hanya ada pada variabelnya masing-masing. Karena di 2 dan 3 ini variabel sama. Nah, di sini 2 dan 3, 4 dan 5 ini untuk variabel B. Nah, kalau dalam string, operator tambah itu, kalau dalam bentuk string, dia itu akan menyatukan kedua string, kedua string atau mungkin lebih. Nah, di sini karena ada dua, jadi saya sebut kedua string. Nah, jadi sini ada Tom dan Harry, nah akan disatukan menjadi Tom Harry. Seperti itu. Kemudian operator overloading true specially name method. Kita masuk pada topik operator overloading true specially name method. Nah, kalau di Indonesia kan itu eh, operator overloading melewati eh, metode dengan nama khusus. Nah, jadi kalau perilaku operator standar dan membuat sebuah fungsi di Python itu bisa didefinisikan ulang untuk menggunakan kelas baru menggunakan specially named method atau metode bernama khusus. Sebagai contoh, misalnya operator tambah itu merupakan overload dari implementasi metode bernama name, bernama add, garis bawah add, garis bawah seperti ini. Nah, kemudian terdapat yaitu non-operator overload. Sebagai contoh yaitu strfoo di sini yaitu adalah overload pada sebuah objek yang merupakan implementasi dari for titik str seperti ini. Jadi seorang user mendefinisikan kelas for yang dapat dijalankan sebagai variabel boolean dengan implementasi nah seperti ini for titik garis bawah str method ball method. Nah, yang kalau sebelumnya str, nah di sini menjadi ball. Kemudian jika sebuah metode khusus tertentu tidak diimplementasikan eh, oleh seorang user, nah maka definisi kelas salah. Jika sebuah kelas metode spesial ini tidak diimplementasikan seorang user, misal dalam hal ini mendefinisikan kelas, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian, yaitu sebagai contoh A plus B, yaitu akan menampilkan error jika add-nya ini tidak didefinisikan. Nah, sebagai contoh perbandingan common syntax dan special method form, yaitu misal
yaitu kalau common sintaksnya A plus B. Nah, kalau special method formnya itu A itu sebagai variabel pertamanya, kemudian garis bawah add. Nah, ini metodenya add dan juga dalam kurungnya itu yang variabel keduanya. Nah, seperti itu. Nah, alternatifnya juga bisa dibuat dengan seperti ini. Posisi variabelnya bisa ditukar, cuman di sini add jadi add reverse seperti itu tertukar. Nah, implementasi lain di sini bisa dilihat pada tabel, yaitu misal common syntax A kurang B menjadi A sub B, kemudian ada A kali B menjadi A mul B ini atau multiple. Nah, seterusnya sampai bisa dilihat pada tabel sampai di sini. Nah, lanjut bagaimana contoh contoh eh, operator overloading. Misal di sini contoh operator mengenai penerapan operator overloading ini, itu misalnya pada penggunaan operator overloading pada sebuah vektor kelas. Karena di sini ada banyak, di sini saya akan berikan satu contoh operator overloading saja. Misal di sini saya buat terlebih dahulu kelasnya, yaitu kelas vektor. Kemudian atributnya terdiri dari misal yaitu yang pertama itu ada D. Nah, D ini mewakili sebagai dimensi dari vektornya. Kalau chord ini saya coba translatekan dulu. Nah, koordinat misal di sini itu isinya terdiri dari array 0. Nah, operator overloadingnya itu bisa dilihat yang pada ada tulisan yang diberi tanda warna kuning ini. Nah, itu contohnya. Nah, misal di sini saya coba coding salah satu, yaitu misal pada operator overloading yang lain ini. Jadi dia ini gunanya untuk eh, menampilkan dimensi dari vektornya. Mungkin kalau len ini, kalau untuk common syntaxnya dia itu
Nah, sama yang ini, len. Atau kalau di kepanjangan itu range, panjangnya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau di vektor itu disebut dimensinya. Jadi di sini namanya dulu tulisan operator loadingnya yaitu karena mewakili common syntax len. Di sini pakai len juga. Kemudian isinya itu, nah isinya blok yang akan dijalankan itu sesuai dengan nama metodenya ini, yaitu kernel len. Nah, isinya itu berupa common syntax dari len. Nah, seperti itu. Nah, coba di sini saya akan coba tampilkan. Nah, kalau untuk memanggil metodenya tinggal tulis sini saja ditulis nama metodenya tadi. Nah, seperti itu. Oh iya, di sini belum. Oke, di sini apa ya?
Otomatis D-nya ini satu. Nah, mungkin harusnya tambah print di sini. Nah, mungkin since saya belum dapatkan penyebabnya, saya coba tuliskan saja comment sintaksnya langsung. Eh, kali itu oke. Nah, mungkin di sini saya belum mendapatkan letak kesalahannya. Eh, kita masuk saja di penjelasannya yang ada di sini. Nah, jadi implied metodenya ini yaitu terdapat beberapa operator yang definisi defaultnya itu disediakan oleh Python. Nah, tanpa adanya metode khusus, ada beberapa operator yang definisinya berasal dari operator lain. Misalnya di sini ada metode ball yang mendukung sintaks if full. Nah, seperti ini dan juga memiliki semantik defaultnya sehingga setiap objek selain non itu dievaluasi sebagai true. Nah, namun jika metode len didefinisikan, maka Bolfo ini ditafsirkan sebagai default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan nol. Nah, seperti itu. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu pada nah, kita masuk pada eh, kita masuk pada topik berikutnya yaitu
iterator for a class. Jadi sebuah iterator itu merupakan untuk mengoleksi, itu adalah suatu koleksi yang menyediakan satu perilaku utama, yang dimana hal ini mendukung sebuah special method name. Special method name yaitu berupa next, yang dimana dia akan eh, mengembalikan elemen dari koleksi. Nah, jika ada atau memunculkan sebuah eh, exception stop iteration atau pengecualian stop iteration. Nah, untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah, di sini terdapat dua cara untuk implementasi dari iterator. Yang pertama itu menggunakan generator sintaks, yaitu penulisan misal next, nah seperti ini, dan juga iter. Nah, penulisannya bisa dilihat itu garis bawah 2 kali next, dan juga iter. Atau juga dengan menggunakan definisi len dan juga get atau get item. Get item method eh, untuk definisi kelas dari user. Nah, sebagai contoh di sini kita membuat sebuah kelas iterator menggunakan generator sintaks. Jadi yang ada yang ini yaitu antara next atau iter. Nah, misal saya ikuti di sini codingan yang ada di kanan ini. Yang pertama itu ada kita buat kelas itu namanya, saya ikuti saja, sequence iterator. Nah, isinya itu pertama itu diwakili dengan garis bawah sek yang mewakili sequence. Nah, jadi dia ini akan menyimpan sebuah reference ke ke underlying data, dan juga terdapat yaitu k yang eh, nah k-nya ini bernilai -1. Nah, dia ini akan melakukan increment ke 0 pada panggilan pertama ke berikutnya. Sini kita itu nilainya -1. Oke, kemudian di sini kita buat fungsinya, generator sintaksnya itu pertama itu ada next. Nah, di sini dia akan menambahkan si k-nya tadi ke indeks berikutnya. Nah, cuman di sini penambah sini dituliskan penambahannya itu 1.
Nah, di sini terdapat kondisional, yaitu jika sikalnya ini lebih kecil dari lennya, maka len, nah lennya dia itu, len yang dimaksud ini len dari si sequence-nya. Nah, dia itu akan mereturn sebuah sequence dengan data elemennya. Nah, jadi sequence ini sebagai sebuah array. Nah, data elemennya itu berisikan K, self K. Nah, jika tidak, maka pengecualiannya itu akan mengeksekusi stop iteration. eh Misal di sini saya buat dulu array-nya. Nah, di sini saya tulis dulu yang iter. Nah, kalau iter dia begini saja, yaitu hanya akan mereturn si self-nya. Nah, misal di sini terdapat array data yang eh, elemen datanya terdiri dari misal 7, 4, 5, 2, 7, 4, 2, 5, 1. Kasih sama saja lah. 7, 8, 9, 2, 3, 5. Nah, itu akan dieksekusi dalam bentuk perulangan, di mana kita akan memanggil terlebih dahulu si kelasnya itu sequence iterator, di mana isi dari atribut sequence-nya itu diambil dari array data ini. Sequence iterator. Cuman di sini ada error sequence. Apa ya? Oh, tidak. Oh, salah. Nah, seperti ini. Aduh, typo. Nah, jadi dia akan menampilkan perulangan iteratornya seperti ini. Sequence iteratornya seperti ini. Nah, itu contoh pembuatan kelas iterator menggunakan generator sintaks.
Nah, kemudian yaitu eh, bagaimana pembuatan kelas iterator menggunakan len dan getItem function. Nah, kalau ini kan tadi generator sintaks. Nah, untuk fungsi kedua yaitu merupakan eh, implementasi ulang dari function Python range. Tulisannya range buka kurung tutup kurung seperti ini, dan juga berkemungkinan untuk dieksekusi untuk mengeksekusi sebuah loop lebih dari sebuah range-nya. Eh, bukan lebih, dalam suatu range. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, dia ini bisa kita pakai sebuah range seperti itu. Nah, saya coba mengikuti codingannya. Di sini saya ubah-ubah saja yang telah saya coding di sini sesuai yang ada di layar saya yang di sebelah kanan. Pertama itu ada range, kemudian atributnya ada startnya, stopnya, itu dengan nilai default none, dan juga stepnya, yaitu satu. Kemudian di sini ada pengkondisian jika stepnya sama dengan nol, maka dia itu akan menampilkan value error. Value error dia akan mengeksekusi value error yang dimana akan menampilkan tulisan yaitu step cannot be zero. Nah, jika stopnya itu non, maka start. Nah, maka dia itu secara otomatis menerapkan menjadi range. Nah, range-nya itu berupa parameter pertama yaitu nol. Nah, jadi si nolnya ini sebagai parameter pertama atau startnya, dan juga pemberhentiannya itu berupa n, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa juga mengkalkulasi efektif panjang efektifnya, efektif length, yaitu dengan self di mana untuk atribut self startnya ini
Ya, untuk atribut startnya yaitu sebagai garis bawah start. Ini nanti kita akan isi atributnya, dan juga untuk si stepnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan function len dan get itemnya. Nah, untuk len dia cukup seperti ini. Eh, dia cukup, aduh, return self len. Kita tinggal memanggil si lens yang di atas ini. Terus untuk get item, nah pertama dia itu kita cek pengkondisian di mana kalau k-nya lebih kecil dari 0, nah dia akan menambahkan si k-nya ini dengan len dari self-nya itu. Nah, kalau k-nya itu lebih besar dari 0, kalau jika tidak 0 lebih kecil dari atau sama dengan k, di mana k-nya juga ini lebih kecil dari si range-nya, maka dia akan menjalankan index error. Index error yang dimana tulis akan menampilkan index out of range. Kemudian kita akan mereturn self start plus k kali self step. Nah, seperti itu. Tambah k kali self step. Nah, di sini kita akan coba buat objeknya. Objek dari si range-nya ini. Yang pertama itu startnya itu 8. Parameter pertama itu 8. Otomatis sebagai start. Parameter kedua itu stopnya itu 140 dan stepnya 5. Jadi itu dia akan dimulai dari angka 8 dan range-nya sampai 140 dan stepnya 5. Nah, kalau kita print, nah bukan print sih. Nah, di sini juga akan menampilkan range-nya, print
range, sini saya singkat saja menjadi intinya range ini range of R-nya. Si R-nya ini tadi yang kita atribut yang kita buat untuk mendeklarasikan si objeknya. Itu isinya len isinya akan menampilkan len dari si R-nya ini. Nah, di sini juga kita akan menampilkan elemen dari share-nya ini. Cuman tidak semua di sini yang dia tampilkan hanya sampai ke elemen ke-15. Array ke-15 atau terdapat 16 elemen. Nah, di sini kita bisa menampilkan satu persatu itu dengan menggunakan R-nya. Jadi R-nya ini sebagai otomatis sebagai range 8, 145, startnya 8, stopnya 140, stepnya 5. Nah, dia ini akan menampilkan si I-nya. Ini sebagai elemen dari si eh, elemen dari variabel R-nya tadi. Kemudian kalau ini saya kurang tahu, kita coba dulu. Dan di sini kita buat range baru, iteration baru, yaitu dengan range dimulai dari 0 sampai ke 27. Nah, cuman di sini dia akan menampilkan si elemen dari si R-nya ini. Nah, kalau kemudian kalau secara manual kan biasanya iteration itu misal di sini kita ingin mengikuti variabel R, iterationnya itu berupa 8 parameter 8, kemudian kedua 140, ketiga 5. Nah, kalau umumnya yaitu pembuat iterationnya seperti ini saja langsung for I in range. Oh tidak ya, di sini dia mengambil dari kelas range-nya juga. Mungkin sama dengan ini, hanya sama dengan yang ini, beda di penulisan. Di sini kita tidak, di sini saya akan coba terlebih dahulu. Nah, kalau kita run, ini.
Range is not subscribable. Di sini apa diganti? Jadi get item. Nah, harusnya seperti ini. Kira-kira, nah yang pertama itu dia menampilkan length dari CR-nya, kemudian ini jumlah penjumlahan dari nilai dari elemen ke 16-nya atau array ke 15-nya, dan juga dia ini kalau yang ini dia menampilkan elemen semua elemen dari R-nya atau mewakili range 845-nya ini. Kalau yang ke ini, bedanya dia ini dia akan menampilkan di sini ada batas elemen keberapanya. Misal di sini batas elemen ke 27. Stopnya itu ada di 27, berarti sampai ke 26. Cuman di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Nah, tidak ada perbedaan di sini karena kebetulan kebetulan jumlah elemennya memang jumlah maksimal elemennya ini yang di bawah 104 sesuai persyaratan yang ini yaitu start 8, stop 140, step 5 itu memang jumlah elemennya hanya sampai 26. Nah, ini kalau yang ini hanya pengesahan lain dari yang ini tadi for i in R. Jadi dia di sini tidak perlu mendeklarasikan sebuah variabel untuk membuat objek dari range-nya ini untuk mengirim parameter ke kelas range-nya ini. Nah, kalau di sini saya ubah menjadi 11 misalnya. Nah, baru kelihatan kalau betul-betul bahwa perulangan yang ini itu hanya menampilkan stopnya itu sampai ke elemen ke 10. Stopnya 11, tapi maksudnya itu sampai elemen ke 10. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sampai elemen ke 11. Cocok. Elemen ke 11.
Maksudnya sampai array ke-10. Jumlah elemennya masih sama itu sampai 11. Itu dimulai dari elemen 0, 1, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke topik inheritance atau kalau di bahasa Indonesia kan yaitu pewarisan. Jadi ini merupakan sebuah eh, natural way atau cara natural untuk mengorganisir atau mengatur berbagai komponen struktural dari sebuah package software atau paket perangkat lunak adalah dalam sebuah hierarkis mode atau hierarchical fashion. Nah, kemudian fungsi abstrak serupa akan dikelompokkan bersama ke dalam eh, sebuah eh, similar abstract function yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam sebuah atau secara tingkat demi tingkat. Kemudian abstraksinya akan berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang traverse up hierarkinya nih. Kemudian inheritance mengizinkan sebuah kelas baru yang akan dipanggil sebagai subclass atau child class, yang dimana dia ini akan mendefinisikan eh, basis dari kelas yang telah ada, yang dimana basis kelas yang telah ada ini akan didefinisikan sebagai base class atau parent class, atau bisa juga dengan super class sebagai poin pemula atau titik awal. Nah, kemudian subclass akan menspesialisasi atau mengkhususkan perilaku. Nah, subclass ini maksudnya itu si child class-nya, dan ini akan mengkhususkan perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi baru yang akan mengoverride atau menimpa suatu metode yang ada. Jadi dia ini memang akan mewarisi dari kelas yang telah ada itu sebagai parent kelasnya, tapi dia di sini akan memiliki perilaku mengimplementasi perilaku yang baru seperti itu. Kemudian subclassnya ini juga akan mengextend atau memperpanjang superclass berdasarkan atau dengan menyediakan metode baru seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini eh kita lihat dulu yang ini. Jadi kalau base classnya itu akan menampilkan secara general, nah kalau turun menjadi beberapa child itu akan menampilkan secara spesifik. Misal di sini yang pertama itu ada base class atau parent class building. Nah, child classnya itu bisa menjadi apartemen, ada house dan juga commercial building. Nah, apartemen, house dan commercial building ini bisa juga menjadi parent yang dimana childnya itu bisa menjadi low. Pertama, kalau untuk apartemen sebagai parent, nah childnya bisa menjadi low rise apartemen, high rise apartemen. Nah, kalau house, two story house, ranch, kemudian commercial building jadi skyscraper. Nah, kemudian sebagai contoh Python hierarchy dari sebuah exception types atau tipe exception. Nah, yang sebagai base dulu atau parent yaitu base exception. Nah, base exception ini
Bisa memiliki turunan misalnya berupa sistem exit, exception, dan juga keyboard interrupt. Nah, kalau exception ini bisa juga dibagi lagi menjadi value error, lookup error, atau arithmetic error. Nah, kalau lookup error bisa dibagi lagi menjadi index error atau key error. Adapun arithmetic error bisa menjadi zero division error. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan portion, bukan porsi, portion, pokoknya kayak semacam akar hierarchical Python dari atau berdasarkan tipe exception-nya. Nah, sebagai contoh di sini misal terdapat sebuah kelas yaitu credit card. Nah, di sini saya akan coba mengikuti. Cuman tidak semua. Misal di sini kita deklarasikan kelasnya terlebih dahulu, yaitu kelas credit card. Atributnya berupa, di sini saya tidak ambil semua, misalnya hanya customer dan bank. Nah, metodenya di sini mungkin saya akan hanya mengambil yaitu untuk get customer dan get banknya saja. Jadi di ini kalau get customer itu menampilkan customernya, kalau bank itu menampilkan banknya. Cuma dua. Kemudian di sini untuk tes modulnya yaitu sini kita akan membuat array baru. Duh, yaitu wallet.
masih berupa array kosong seperti ini, di mana akan bertambah jika eh akan terjadi penambahan ke array append-nya. Bukan jika sih, di sini akan kita menambahkan anggota dari array wallet-nya, yaitu dengan menggunakan si credit card-nya ini. Credit card di mana isinya mulai dari si misal Raihan, dan juga nomornya misal 0102. Bukan. Misal BPD. Nah, ini mungkin untuk update isi dari kredit cardnya. Cuma di sini saya skip saja. Ini saya langsung coba jalankan dulu. Aduh, typo lagi. Nah, tampilannya kira-kira, aduh, sini ya tampilannya. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, itu juga salah ya. Harusnya kita tulis dulu wallet, kemudian karena di sini cuma satu array saja, di sini saya tidak pakai perulangan seperti yang ada di contoh. Saya ketikkan saja array ke 0, kemudian metodenya itu get customer. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kemudian eh, di sini berdasarkan yang di atas ini memiliki fungsional berikut. Yang pertama, kalau prosedurnya tadi itu kita akan membuat akun baru untuk customer, kemudian mengizinkan untuk atau memungkinkan untuk mengambil data terkait customernya, kemudian biaya dibebankan kepada kartu dan juga user atau pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Kemudian pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu, atau dalam hal ini bisa kalau implementasinya di nyata eh, kita menarik itu tidak boleh melebihi dari card limitnya, tertutup. Nah, kalau sebagai contoh codingannya seperti ini, nah tampilannya akan seperti ini.
Nah, kemudian contoh untuk inherited class-nya atau yaitu di sini kita akan membuat kelas baru sebagai kelas child-nya, child class yang akan mewarisi dari si credit card-nya ini. Nah, caranya itu tinggal kita tulis di sini, kita ketik di sini sebuah kelas. Nah, kemudian kita tulis nama child class-nya, misal predatory class credit card. Nah, kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita akan menuliskan parent class-nya yang mana, yaitu credit card-nya ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kalau si child class-nya dia ini kan memiliki sedikit perbedaan pada perilakunya yang berbeda dengan si parent class-nya. Nah, bagaimana kita cara menambahkan si perbedaan perilakunya ini? Itu dengan eh, tentu saja kalau child class ini seperti penjelasan sebelumnya juga, dia itu akan merisi beberapa perilaku dari parent class-nya. Dan akan tetapi dia memiliki perilaku tersendiri yang berbeda dengan si parent class-nya. Nah, untuk pembuatan deklarasi atributnya, pertama ini kalau mengikuti contoh, eh contoh kan ada banyak. Nah, yang kalau yang parent class yang saya buat tadi itu hanya dua. Jadi kita tulis dulu kelas yang akan diwarisinya, misal customer dan bank, jadi keduanya. Dan juga di sini kita akan menambahkan si eh, menambahkan perilaku yang berbeda dengan parentnya ini. Misal perbedaannya itu yang ada di atribut APR-nya ini kita tambah di sini. Di sini yang berbeda. Nah, bagaimana caranya supaya atribut yang dimiliki parent class ini dapat diwarisi ke child class-nya, yaitu dengan memanggil super constructor atau constructor super. Jadi tulisannya itu kita tulis seperti ini, kemudian kita titik, kemudian kita panggil init. Nah, yang dalam initnya ini kita tuliskan eh, perilaku-perilaku apa saja yang akan diwarisi dari parent class-nya, yaitu ada customer dan juga bank. Kemudian di sini kita isi perilaku yang berbeda dengan perilaku si child class-nya yang berbeda dengan parent class-nya. Terus kita deklarasikan variabelnya, yaitu si APR-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin caranya seperti itu. Nah, kalau di penjelasannya itu lebih lengkapnya, oh, di sini soal ini. Harusnya tidak pakai titik dua. Oh, jadi self ini tidak salah tadi itu tidak berjalan di dalam super tadi karena harusnya tidak titik dua. Itu masih bagian dari si definite-nya. Cuma di sini yang berbeda di child class-nya, di sini kita jalankan method atau constructor super. Kita panggil untuk kewarisan kira-kira perilaku apa saja yang akan diwarisi dari parent class-nya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada table. Jadi
Kalau sesuai dengan contoh codingan yang ada di atas ini, bisa dilihat kalau pada parent class-nya yaitu credit card, itu memiliki field berupa customer, balance, bank, limit, dan account. Dan perilakunya yaitu ada get customer, get balance, get bank, get limit, get account, charge, dan make payment. Nah, di sini terdapat tabel baru yaitu predatory credit card. Kemudian di sini ada tanda panah ke atas yang artinya predatory credit card ini merupakan child class dari si yang ujung dari tanda panah ini itu menuju ke credit card. Artinya credit card itu sebagai parent dan predatory credit card itu sebagai child. Nah, fieldnya itu hanya berupa PR dan kemudian perilakunya perilaku dan itu ada proses month dan juga charge. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa kita lihat kalau dicontoh itu terdapat eh, kita bisa memodifikasi perilaku yang diwarisi, itu misal perilaku chart itu tetap kita memanggil si super methodnya ini atau constructor methodnya, dan juga kita bisa membuat perilaku baru di child class yang artinya perilakunya ini tidak ada di parent class. Oh, jadi tadi yang di atas ini bukan perilaku yang harusnya atribut. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa child class ini akan apa ini inherits akan mewarisi konstruktor dari parent class. Nah, untuk membuat customer baru. Kemudian modifikasi perilaku dari charging the card yaitu dengan memungut $5 jika tagihan ditolak. Kemudian memodifikasi pembayaran kartu, musuh pembayaran kartu dengan membebankan bunga atas saldo yang telah jatuh tempo. Nah, kalau contoh lainnya itu contoh dari inheritance, misalnya itu ada yang namanya progression. Jadi progression ini sebagai child class-nya, atributnya dimulai dari ada atribut start, kemudian dia mempunyai perilaku advance, next, dan iter, serta print progression. Seperti ini. Nah, untuk child class-nya itu arithmetic progression. Nah, dia itu akan mewarisi atribut start dari si progression, tapi dia di sini memiliki atribut baru itu instrument. Kemudian di sini dia juga mengoverride eh, mengoverride dari perilaku si parentnya, jadi si current ini yang harusnya sebagai atribut dari kelas ini akan ditambahkan dengan instrumen yang merupakan atribut dari secara kelas. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan untuk arithmetic progression, yaitu setiap kelas child class modifikasi dari si base class, modifikasi konstruktor dari base class yaitu konstruktor init, dan juga modifikasi method advance-nya. Kemudian terdapat geometric progression. Nah, jadi geometric progression ini juga merupakan child class
dari progression, di mana dia di sini tentu saja mewarisi start dan dia di sini memiliki atribut baru base, dan juga ada Fibonacci progression. Fibonacci progression dia ini juga merupakan child class dari progression. Nah, dia di sini tentu saja mewarisi anunya, atribut dari parent kelasnya. Nah, dia di sini dia memiliki atribut baru yaitu pref yang diambil dari apa nih? Second dan first, kurang first. Nah, kita masuk ke topik abstract class. Nah, jadi sebuah abstrak kelas itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau blueprintnya atau juga sebagai template untuk kelas lain. Kemudian sebuah abstrak kelas itu adalah kelas yang berisikan satu atau lebih metode abstrak. Kemudian metode abstrak adalah metode yang dimana akan yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasinya. Kemudian kelas abstrak, abstrak tidak dapat dipakai tidak dapat dipakai. Nah, tidak dapat dipakai jika artinya dibutuhkan subclass untuk menyediakan implementasinya. Kemudian kelas abstrak ini diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan dalam hal ini API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Kemudian Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak atau abstract base class atau singkatannya itu ABC, di mana akan atau dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, sebagai contoh di sini, nah yang tanda kuning ini merupakan abstract metodenya. Misal di sini from ABC, import ABC, abstract method. Jadi di sini base classnya itu si kelas animalnya ini, di mana dia akan menjalankan abstract method yaitu berupa def move nah misalnya seperti ini. Jadi di ini untuk mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak.
atau child class-nya. Nah, contohnya itu di kelas ininya, child class-nya yaitu kita mulai dengan import ABC, kemudian dari ABC import ABC abstract method. Nah, ini contohnya, seterusnya bisa dilihat pada layar saya yang di sebelah kanan. Jadi dia akan mewarisi konstruktor basic kelasnya untuk inisialisasi, dan juga sini akan mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Kemudian kita masuk pada topik namespace dan object orientation. Nah, sebuah kelas namespace atau ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Misalnya terdiri dari function init, function get customer, kemudian function get bank, dan seterusnya. Dan jadi di ini yang A ini merupakan kelas namespace of credit card. Jadi ini merupakan contoh namespace dari, misal sebuah contoh terdapat kelas yang namanya credit card. Kemudian di sini terdapat misal chat class yaitu proprietary credit card, di mana namespace-nya berupa init, process month, dan charge. Itu yang ada pada B ini. Kemudian yang C ini merupakan instant namespace yang untuk objek dari proprietary credit card-nya. Jadi mulai dari customer, Dejan Bauman, Bank, California Savings, dan seterusnya yang ada pada C ini. Kemudian masuk pada topik berikutnya yaitu shallow dan deep copying. Jadi terdapat beberapa metode yang berbeda untuk mengcopy suatu data. Yang pertama itu dengan mengalias atau aliases atau bahasa Indonesia itu alias. Kemudian ada namanya shallow copy atau salinan dangkal, dan deep copy. Bahasa Indonesia itu salinan dalam. Karena sebagai contoh misal di sini terdapat Warmtons atau pellet yang berupa list yang dimana terdapat dua alias dengan list color yang sama. Yang pertama yaitu alias dari colornya itu di sini ada red 249, kalau yang di kiri, kemudian green 124, blue 43. Kemudian alias keduanya itu yang di sebelah kanan red 169, green 163, dan blue 52. Nah, di sini digarisbawahi bahwa pellet itu sama saja dengan wartons. Kemudian jika pelletnya berubah, maka warton juga akan berubah. Artinya mereka bisa membagi memori dengan lokasi memori yang sama. Kemudian sebagai contoh di sini, nah karena kalau ini warmton dan pelletnya ini sama. Nah kalau di sini warmton dan pelletnya di sini sedikit. Kalau dalam tabel ini bisa berbeda. Nah ini contoh dari shallow copy of list color. Nah jadi pelletnya ini sama dengan list dari warmtonnya. Jadi warmton terlebih dahulu dibuat. Misal di sini warmton terdiri dari list pertama colornya alias pertama itu di sini red 249, sementara yang di kanan itu 169. Nah, kemudian si pellet dia ini akan mengambil alias dari si list dari warmtonnya ini yang telah dibuat sebelumnya, itu yang di kiri itu ada red 249 dan red 169, yaitu untuk shallow copy. Jadi di sini kita bisa menambahkan dan menghapus elemen dari pellet tanpa berpengaruh ke warmtonnya.
Kemudian, tetapi kita tidak bisa mengedit color instan yang berasal dari palette listnya. Itu akan berefek ke ke warm tone colors. Jadi eh, isi dari color ini kita nggak bisa ubah. Tapi di sini kita bisa memilih eh, color yang mana yang kita akan pakai. Kita bisa menambahkan, kita bisa hapus. Bisa saja yang ini, atau yang ini, atau yang keduanya. Kemudian di sini meskipun kedua daftar yang berbeda, di sini terdapat aliasing yang tidak secara langsung. Sebagai contoh, pelet 0 dan warna 0 itu dialiaskan sebagai contoh warna yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk deep copy. Deep copy, dia tuh seperti ini. Bisa dilihat warm tone dideklarasikan berbeda ya, ada sebelah kiri. Dan juga palet itu dideklarasikan berbeda juga yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau diperhatikan secara seksama, untuk warm tone aliasnya itu terdiri dua, yaitu misal salah satunya untuk rate-nya itu 249 yang di kiri dan di kanan 169. Nah, hal yang sama dengan yang pelet. Color yang di kirinya itu untuk rate-nya 249, kemudian rate yang color yang di kanan itu 169. Jadi kalau penulisannya itu pelet sama dengan copy titik deep copy warm tone. Yang artinya dalam deep copy kita membuat referensi kopian yang baru atau salinan yang baru yang merujuk pada salinan sendiri dengan versi yang aslinya. Jadi sini kita buat eh, salinan baru, kita buat di sini yang baru, tapi isinya kita mengcopy dari versi yang originalnya. Kemudian pada deep copy kita menciptakan dengan lokasi memori yang berbeda untuk kedua kopiannya ini. Jadi ini lokasi memorinya berbeda. Kemudian kedua kopian ini atau salinan ini itu harus atau dapat tidak harus, tapi dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi misal di sini saya akan modifikasi rate-nya dari 249 jadi 250. Nah, di ini tidak akan berpengaruh ke color rate kiri yang ada di palette ini. Seperti itu. Kemudian kesimpulan. Nah, dari penjelasan saya mengenai materi yang ada di atas, kita dapat mengetahui mengapa apa itu OOP dan mengapa digunakan, kemudian bagaimana cara membuat kelas dan objek, kemudian bagaimana cara mengoverload standar operator dan fungsi untuk mendefinisikan sebuah untuk definisi kelas dari user, dan juga bagaimana struktur program melalui inheritance, kemudian bagaimana membuat dan menggunakan abstract class, dan juga perbedaan antara shallow dan deep copy. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan paparkan mengenai materi Object Oriented Programming with Python Lecture 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.